Tidak hanya terkenal sebagai kota kuliner dan fashion, Bandung juga dikenal dengan dunia karena punya pusat kebudayaan Sunda lewat Saung Angklung Ujo. Segmen City to City bersama Mahardika Utama dan Mikhaira Amar singgah di Saung Ujo yang ternyata bukan cuma berfungsi sebagai tempat pertunjukan dan laboratorium seni budaya, tapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. In association with Selamat datang di City to City, masih bareng aku Mikhaira Amar dan juga Mahardika Utama yang akan masih ajak keliling-keliling kota Bandung. Tanah Pasundan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, tapi kayaknya nggak cuma Tuhan yang tersenyum nih Kang. Aku juga bakal senyum-senyum karena Kang Dika katanya mau ngajakin jalan-jalan keliling Bandung. Tapi kan cuaca Bandung lagi labil-labilnya nih Kang. Kadang panas, kadang hujan, tapi aku tetap pengen jalan-jalan yang ada edukasinya, kulinerannya. Kira-kira kemana ya Kang? pengen yang datang ke satu tempat tapi dapat semua gitu. Ada banget di kota Bandung. Dan tempat yang bakal kita datengin ini Kai, bukan cuma terkenal di Bandung atau se-Indonesia aja, tapi udah dikenal seluruh dunia karena udah diakui sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO. Tahu nggak nama tempatnya apa? Apa kira-kira Kang? Namanya Saung Angklung Ujo. Ini adalah salah satu pusat kebudayaan Sunda yang ada di kota Bandung. Mau berangkat? Berangkat dong, let's go! Let's go! Wah, jalanan Bandung ternyata gak semuanya mulus ya Kang? Jadi ragu nih mau make up di mobil. Ya, nggak bisa dipungkirin sih. Memang di Bandung itu masih ada jalanan yang berlubang, bergelombang. Tapi untungnya kita pakai mobil listrik yang suspensinya bisa dibilang sudah cukup stabil buat bermanuver di jalanan perkotaan kayak gini. Ditambah lagi dengan penggunaan ban yang profilnya cukup besar, jadi redamannya seimbang. Selain itu, ground clearances juga lumayan tinggi, 175 mm. Lumayan lah untuk ukuran city car seperti ini. Jadi kalau Uni mau lanjut dandan di mobil, aman aja. Oke, berarti nggak bakalan kayak badut kan ya hasilnya ini ya? Istimewanya lagi Kai, mobil listrik ini udah diproduksi secara lokal di Subang, Jawa Barat buat ngedukung industri kendaraan listrik nasional. Produk lokal emang harus didukung. Sama nih kayak kebudayaan lokal Sunda di Saung Angklung Ujo yang legendaris itu. Kita udah sampai nih Kai di Saung Angklung Ujo yang ada di kawasan Padasuka Cicahem, Kota Bandung. Di sini kita bisa lihat nih berbagai macam jenis angklung. Angklung itu adalah alat musik kesenian Sunda yang terbuat dari bambu, Kai. Oh, berarti di sini kita bisa belajar dan juga tahu jenis-jenis angklung dong, Kang? Bener banget, selain tahu atau melihat berbagai macam jenis angklung dan kesenian lainnya yang terbuat dari bambu, di Saung Angklung Ujo ini kita juga bisa lihat pertunjukan bagaimana alat musik tradisional dipadukan dengan seni modern. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana angklung dibuat. Dan nanti juga akan banyak banget aktivitas yang bisa kita ikutin di Saung Angklung. Wow, menarik banget kan. Gimana kalau kita langsung masuk aja ke dalam? Let's go. Oke. Saung Angklung Ujo sudah ada sejak tahun 1966, didirikan oleh sang maestro mendiang Ujo Ngalagena dan istrinya Uum Sumiati. Kita benar-benar dibuat terpukau sama rangkaian pertunjukan kali ini. Mulai dari tradisi helaran, tari topeng, sampai repertoar lagu dan orkestra dengan angklung yang kadang bikin syahdu, tapi juga bisa bikin goyang. Gimana, keren kan? Tadi kita lihat gimana angklung bukan cuma jadi musik tradisional aja, tapi udah bisa dikombinasikan dengan musik modern, dangdut, jazz, semuanya bisa. Iya ya, Kang. Biasanya kan angklung itu identik sama musik tradisional aja ya. Ternyata bisa fleksibel nih ya dengan musik-musik kekinian. Bener banget. Habis ini kita bakal nyobain main angklung kayak teman-teman yang tadi. Oke, boleh. Oke, yang belum dapat angklung, adik-adik Makasih boleh ya. angkat tangannya. Lebih keras. Dan
Jadi nggak heran ya, kenapa UNESCO menobatkan angklung sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2010. Karena emang sebagus itu ya, Kang. Leres pisan Kai, serunya lagi nih penonton tuh bisa berinteraksi langsung sama para penampil di panggung yang didominasi sama anak-anak. Udah berapa lama latihan di Saung Angklung Ujo? Dari TK. Udah lama dong ya? Apa aja yang dipelajarin? Bernari, bermain angklung, dan yang lain. Kan sekarang banyak lagu-lagu K-pop, terus lagu zaman-zaman sekarang lah ya. Kenapa kamu milih untuk latihan di musik tradisional? Karena senang. Apalagi selain senang? Selain senang karena banyak teman juga. Setiap hari, sedikitnya ada 2.000 orang yang datang ke Saung Angklung Ujo buat menyaksikan pertunjukan dan belajar seni budaya Sunda. Setelah puas menonton pertunjukan, kini saatnya nih melihat bagaimana angklung dibuat. Pak, ini saya penasaran nih. Gimana caranya biar suara bambu itu bisa beda-beda? Iya. Ada yang tadi kan, ada yang nomor 1, 2, 3 Iya, betul, sampai... betul. Jadi dari bambunya sendiri, kalau bambunya itu besar dan panjang itu nadanya rendah. Kalau bambunya kecil dan pendek nadanya tinggi. Sekarang cara buat nadanya seperti ini, disamakan dengan ini dengan silopon. Oh, ini pakai silopon ya. Ditiup dan dipukul. Kalau kurang rendah diserut pinggirnya, Nah, ini di tangga nada apa nih? C. Di C. Kita seperti do ya. Iya, C. Ini masih tinggi. Serut sedikit lagi. Tapi kalau kita terus diserut nanti rendah ya. Jangan dibuang, untuk menjadi tinggi dipotong atasnya. Tinggi Oh, lagi. gitu. Jadi semakin tipis itu semakin rendah dan semakin pendek semakin tinggi. Pak Rahmat adalah satu dari 500 orang yang terlibat dalam kegiatan seni budaya dan pelestarian lingkungan Saung Angklung Ujo. Mayoritas dari mereka adalah warga yang tinggal di sekitar Saung Angklung Ujo dari masa ke masa. Kalau menurut waktu dulu ada dari UNESCO ketika angklung mau disahkan sebagai intangible cultural heritage, angklung di Saung Angklung Ujo itu hidup dan menghidupi. Nah, hidup setiap hari kita mainkan gitu ya, latihkan dan juga menghidupi untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi warga, ekonomi yang terlibat di sini gitu ya. Dulu juga almarhum kan niatnya ini adalah lebih kepada bagaimana seni tradisional ini hidup dan masyarakat sekitarnya juga benar-benar hidup dari berkesenian tradisional. Di Saung Angklung Ujo juga ada kafe yang menyajikan berbagai panganan khas tanah Pasundan kayak begini. Nggak bohong kan kalau dari satu tempat ini aja kita bisa dapat semua, termasuk kulineran. Percaya deh, dari Saung Angklung Ujo aku belajar nih Kang, ternyata yang namanya seni budaya itu nggak lekang oleh zaman ya, dan juga apabila dikelola dan juga dikembangkan dengan baik, ternyata memberikan dampak yang gede banget buat sekitar. Pasti atau itu mah. Mahardika Utama. Dika Ramar, sampai jumpa di City to City selanjutnya. In association with